Ya, kita bersyukur ya, ini sudah kali kedua persekutuan pemuda kita. Semoga persekutuan pemuda kita bukan cuma eksis juga ya, tapi live sesuai tema kita hari ini ya. Ya, kiranya kita boleh nanti saling kenal satu sama lain. Mungkin ada yang, ya karena kita jemaat cukup besar begitu ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak yang kita kenal satu sama lain, tapi harap lewat persekutuan pemuda ini kita bisa makin kenal, dan tujuannya bukan hanya sekedar makin kenal, tapi boleh saling menguatkan juga satu sama lain ya. Minggu lalu Pendeta Ivan, 2 minggu lalu ya, mengatakan di persekutuan pemuda, gereja itu perlu jadi lebih kecil. Ya, perlu jadi lebih kecil bukan berarti kurangi orangnya ya, tapi maksudnya ada persekutuan-persekutuan kecil. Sehingga itu menjadi wadah di mana jemaat bisa saling kenal, saling mendorong, saling menguatkan, dan saling belajar juga satu sama lain ya. Kiranya kita boleh melakukan hal tersebut di dalam persekutuan pemuda. Ya, hari ini tema kita to exist or to live ya. Ini tema berkaitan dengan arti hidup. By the way, rekan-rekan sekalian, persekutuan pemuda ini hari Minggu, tapi ini persekutuan ya, jadi bukan ibadah. Nah, jadi kalau ibadah yaitu di KU, di kebaktian umum. Nah, jadi maksudnya kiranya kita tidak memilih gitu ya. Oh, yang penting saya pemuda saja tidak ke KU, atau KU saja tidak ke pemuda gitu ya. Tapi mari kita bisa lihat ya, ini bonus ya yang Tuhan berikan juga di hari Minggu untuk menikmati Tuhan, untuk belajar juga mengenal sesama ya. 2 minggu lalu bonusnya ketenangan jiwa kan dari Pendeta Ivan ya. Nah, kalau minggu ini nggak tahu apa bonusnya ya. Ya, mari sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan pimpin kita dalam merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami rindu ya Bapa, hidup yang hanya sekali ini bukan hanya sekedar ada, berada saja, tapi sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang dimana kami memperjuangkan hal yang penting, hal yang berkenan kepadamu, hal yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong kami, biarlah hari ini lewat perenungan kami bisa makin lebih lagi melihat kemuliaan Tuhan, melihat lagi betapa indah rancangan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, dan kami boleh makin ditarik untuk mengikuti Engkau dan hidup di dalam firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, berilah hikmat, kekuatan dan arah, dan kiranya Tuhan juga yang siapkan hati dari jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kalau kita mulai dengan pertanyaan ya, kira-kira seberapa penting isu arti hidup bagi kita? Mungkin pertanyaannya, apakah ada dari kita yang pernah menggumuli hal ini dengan sungguh-sungguh? Ada kira-kira? Oh, ada ya? Ya, oke ya. Yang lain sudah tahu arti hidupnya atau belum tahu juga ya, makanya datang ke sini hari ini. Ya, paling tidak ada 3 macam orang ya. Ada 3 macam orang ketika kita memikirkan tentang arti hidup ini. Yang pertama, dia benar-benar tahu arti hidupnya apa dan dia berjuang untuk apa yang dia tahu itu, untuk arti yang dia pegang itu. Ya, terlepas benar atau salah ya, nanti kita akan bicarakan hal ini, tapi dia sudah punya arti hidup dan dia memperjuangkan hidup tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak tahu arti hidupnya, masih mencari ya. Jadi ya yang penting hidup dulu seperti orang pada biasanya ya, ada makan, minum, bersenang-senang. Tapi apa sih artinya belum tahu, masih mencari. Nah, ini orang macam kedua. Yang ketiga, orang yang sama sekali tidak mau tahu arti hidupnya. Jadi yang penting ya sudahlah, saya ada begitu ya, saya bernafas. Apa arti hidup? Wah, nggak usah pikir susah-susah seperti itu ya. Yang penting hidup saja, bisa makan, bisa minum, bisa berkeluarga, bisa bekerja, ada uang yang cukup, ada teman-teman, ya sudah, itulah arti, itulah hidup. Tidak usah terlalu dipikirkan pertanyaan-pertanyaan besar itu. Nah, coba ya kita mulai renungkan, dan kita ingin mulai dengan macam orang yang ketiga tadi itu, yaitu orang yang tidak mau tahu tentang arti hidupnya. Dia menghindar dari pertanyaan-pertanyaan besar ini. Ya, salah satu pertanyaan besar dalam hidup ya ini ya, apa arti hidupmu? Tadi di kebaktian umum yang kedua, liturgis Pak Daniel mengatakan ada 3 pertanyaan penting dalam dunia ini bagi manusia.
dari mana kita ada, dan apa yang harus kita kerjakan, dan kemana kita pergi. Nah, hari ini kita membahas pertanyaan yang kedua ini. Apa yang menjadi tujuan kita ada di dalam dunia ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau peduli. Nah, ada seorang filsuf ya, namanya Thomas Nagel. Ini seorang filsuf postmodern. Dia mengatakan seperti ini, tidak usah dipaksakan untuk mencari arti hidup. Karena kalau kita mau paksakan mencari arti hidup, hidup kita itu akan jadi absurd. Jadi tidak menarik lagi, tidak layak dihidupi. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup kita. Jadi intinya hidup itu akan jadi meaningless, jadi tidak ada arti lagi kalau kamu mau coba cari arti hidup. Nah, jadi suggestion dari Thomas Nagel kepada teman-teman yang datang ke sini untuk mencari arti hidup, dia katakan sudah pulang saja ya. Nggak usah pikir-pikir tentang arti hidup. Nanti hidupmu jadi miserable, nanti hidupmu jadi stres, kamu tidak bisa menikmati hidup. Jadi bagaimana? Ya sudahlah, abaikan saja pertanyaan tersebut dan nikmatilah hidupmu. Ya, makan dan minum saja, makan minum dan jadilah merry ya, be merry, bersenang-senang. Ini mirip seperti kitab pengkhotbah kan ya. Dalam kitab pengkhotbah dikatakan tidak ada yang lebih baik daripada makan minum dan bersukacita di dalamnya. Nah, tetapi bedanya antara orang ateis, orang yang tidak kenal Tuhan seperti Thomas Nagel ini dengan kitab pengkhotbah adalah dalam kitab pengkhotbah dikatakan kamu hanya bisa menikmatinya itu karena anugerah Tuhan. Jadi masih ada anugerah Tuhan. Kata pengkhotbah itu pemberian Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berikan, kamu tidak bisa menikmatinya. Nah, orang ateis menganggap, wah bisa kok kita nikmati tanpa ada Tuhan. Nah, jadi ini model yang pertama, abaikan saja pertanyaan tersebut, get on with your life ya. Carry on saja, jalani saja. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa mengabaikan ya pertanyaan tentang arti hidup? Kalau Thomas Nagel katakan sudah abaikan saja. Pertanyaannya, apakah kita itu bisa abaikan? Saya kira tidak ya. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama ya, di dalam kitab pengkhotbah, mari kita buka bersama ya. Saya hari ini akan cukup banyak juga menyinggung kitab pengkhotbah karena ini banyak berbicara tentang arti hidup. Mari lihat bersama kitab pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Ya, mari kita baca bersama 3 ayat 11, 1, 2. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ya, jadi bagi pengkhotbah, dan kita tahu yang menulis kitab ini adalah Salomo ya. Salomo ketika dia merenungkan tentang hidup, dia mengatakan hidup kita ini diberi kekekalan oleh Tuhan di dalam hati kita. Jadi karena ada kekekalan ini, maka manusia itu punya desire, punya usaha, punya satu kerinduan untuk mencari arti hidup. Untuk mencari sesuatu yang beyond daripada hidup seperti ini saja. Mencari sesuatu yang melampaui dari hidup ini. Jadi maksudnya semua manusia itu di dalam hatinya yang paling mendalam, dia akan punya pertanyaan tentang makna hidup. Karena diberi kekekalan oleh Tuhan di dalam hati setiap kita. Jadi ada arah ke depan, ada proyeksi keluar sana. Sehingga tidak bisa dihindari, orang pasti akan bertanya, apa arti hidupku? Ada tujuan tidak bagi hidup saya ini? Jadi manusia ini entah dia mau tekan pertanyaan tersebut, pasti dia akan terus dihantui oleh pertanyaan ini. Pencarian makna hidup, tujuan hidup. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekekalan dalam hati setiap manusia. Nah saudara, ini kita bisa lihat di dalam dunia pop ya, pop culture, masyarakat populer saat ini. Banyak lagu-lagu dunia itu mendambakan tujuan hidup kan ya. Ya saya kasih contoh lagu yang sudah agak lama sih ini ya, dari Linkin Park. Di lagu Linkin Park itu ada teks yang bilang seperti ini di refnya ya. I tried so hard and got so far.
tried apa ya? Dia tried untuk cari makna hidup sebenarnya. Kan yang menjadi vokalisnya itu kan Casper ya, kalau nggak salah namanya ya. Chester ya, ya Chester ya. Bukan Casper itu ya. Chester ya. Ya, jadi Chester ini dia akhirnya bunuh diri kan ya. Karena dia bergumul dengan makna hidup. Nah ini ref lagu itu mengatakan, I tried so hard and got so far. Tried apa? Tried mencari makna hidup. Tapi dia katakan, in the end, it doesn't even matter ya. It doesn't even matter ya. I had to fall to lose it all. Tapi tetap saja, in the end, it doesn't even matter. Jadi orang-orang dunia ini juga mendambakan ya makna hidup itu. Bukan hanya orang beragama, tapi orang dunia pun mendambakannya. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Thomas Nagel itu sebenarnya hanya semacam usaha untuk menghindar. Ini sebenarnya mentalitas pengecut. Ingin menghindar dari pertanyaan yang sangat penting, yang sangat eksistensial, yang harus dijawab oleh setiap kita. Ini yang pertama ya, kita tidak bisa menghindari dari pertanyaan tersebut meskipun banyak orang ingin menghindarinya. Yang kedua ya, oke, sekarang sudah mengakui memang tidak bisa mengabaikan pertanyaan tentang arti hidup itu. Tapi sekarang saya mau untuk berjuang mencari arti hidup. Ya ini yang kedua kan ya, orang yang mau berjuang untuk mencari makna hidup, tapi dia belum menemukannya. Nah ini macam orang yang kedua, mau mencari makna hidup. Di dalam poster kita, brosur kita ada kutipan ya dari seorang filsuf namanya Martin Heidegger. Ini seorang filsuf Jerman, dia umur 20 masuk sekolah teologi, dia seorang Katolik. Tapi 8 tahun berikut dia meninggalkan gereja. Nah jadi banyak filsuf itu dari gereja kemudian tinggalkan gereja ya. Waktu pemuda ikut gereja. Nah bersyukur di sini waktu pemuda nggak ikut gereja ya, baru sekarang kan mau pemuda ya, jadi mungkin nggak banyak yang akan tinggalkan Tuhan gitu ya. Tapi kalau Heidegger ini masih muda, masuk sekolah teologi umur 20, 8 tahun berikut tinggalkan Tuhan ya. Dan dia mengatakan seperti ini, menjadi manusia itu adalah, sekali lagi ya, menjadi manusia itu berarti mempertanyakan keberadaan kita ya. Cuman manusia yang bisa mempertanyakan keberadaannya. Cuman manusia yang bisa mempertanyakan eksistensi hidupnya. Apa arti hidupnya, apa tujuan hidupnya, apa signifikansi hidupnya. Cuman manusia. Nah memang zaman sekarang itu makin lebih kompleks ya. Zaman Heidegger belum ada AI. Nah zaman sekarang sudah ada AI kan ya. Dan AI mengatakan saya juga manusia. Ya kalau Indonesia dulu lagunya kan rocker juga manusia ya. Maka AI juga bilang saya juga manusia. Nah itu ada kalau saudara lihat di website ada satu AI itu namanya Lambda. Ya Lambda itu kependekan saja ya, akronim. Dan kemudian di interview dan kemudian AI ini mengatakan saya mesti di-treat juga sebagai manusia ya. Ya jadi makin kompleks sebenarnya tapi tentu beda ya karena AI itu tidak punya soul kan ya. Tidak punya jiwa. Jadi bukan manusia, Tuhan tidak berikan kekekalan dalam hatinya. Dia tidak akan ada pertanyaan tentang makna hidup. Tapi manusia itu harusnya punya pertanyaan tentang makna hidup. Nah ini kata Heidegger. Jadi apa yang membedakan manusia dengan benda-benda lainnya? Manusia pasti akan mempertanyakan tentang makna hidupnya. Itulah manusia yang otentik, kata Heidegger. Jadi kalau mau jadi otentik, mesti tanya apa makna hidup. Nah kalau tidak tanya, itu manusia yang tidak otentik. Nah kalau begitu apa makna hidup orang? Nah yang saya baca Heidegger, saya tidak sampai baca kira-kira Heidegger itu memberikan list apa saja yang menjadi makna hidup manusia ya. Tapi mari coba kita lihat dari Alkitab. Ada orang yang sudah jauh lama sebelum Heidegger ada, yaitu Salomo. Dia juga mau mencari makna hidup.
Nah mari coba kita lihat Salomo ya. Salomo itu mau mencari makna hidup dari banyak sekali sumber. Dia seorang raja, raja yang sangat punya kekayaan, kuasa, sehingga dia bisa punya apapun yang dia bisa kerjakan, punya privilege untuk bisa menikmati hidup ini dan mempertanyakan, menguji makna hidup ini. Nah maka dia coba mulai dengan, kalau kita lihat pasal yang kedua ya, Pengkhotbah pasal 2, ayat pertama mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Jadi pertama Salomo itu mau mencari makna hidup dari kesenangan. Ya. Ini hidup apa ya? Hidup hedonis bukan? Mau mencari dari kesenangan. Kira-kira kalau saya mau coba seluruh kesenangan yang bisa saya akses, apakah hidup saya ini bermakna? Tidak. Apakah hidup saya ini menjadi penuh bahagia atau tidak? Nah ini yang pertama yang Salomo ingin coba. Tapi apa hasilnya ya? Pasal 2 ayat 1 bagian terakhir dibilang apa? Tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa itu bodoh, mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ya, dia nikmati anggur, menjadi mabuk. Tapi pada akhirnya dia juga katakan semuanya sia-sia. Ya ini salah satu alternatif makna hidup kan ya. Mencari arti dari kesenangan. Dari hidup yang hedonis. Tapi ujungnya sia-sia. Mari coba kita lihat alternatif lain lagi. Sekali lagi ya, Salomo ini raja jadi dia bisa punya banyak alternatif yang dia bisa uji untuk mendapatkan arti hidup. Yang kedua ayat yang keempat. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dan seterusnya kita bisa lihat. Intinya ini adalah hidup yang berkaitan dengan pencapaian, achievement. Ya, zaman sekarang juga orang ingin mencari makna hidup, salah satunya kan dari achievement ya. Saya ingin capai sesuatu supaya hidup saya bisa bermakna. Saya ingin sukses supaya hidup saya bisa bermakna. Tapi apa yang jadi kesimpulan Salomo ya? Salomo berkata sekali lagi, semuanya sia-sia ya. Semuanya sia-sia. Ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dan dengan jeripaya lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ya, jadi sudah dua alternatif, hidup hedonis, hidup dengan achievement. Yang ketiga ya, yang ketiga hidup yang materialis. Mari coba kita lihat ya, ayat yang ke-7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Kemudian aku mempunyai banyak sapi, kambing domba. Aku mengumpulkan perak dan emas. Aku mencari biduan-biduan, biduanita. Dan bahkan di ayat 9 dikatakan aku menjadi besar, lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Menjadi orang yang paling kaya di dalam sejarah Salomo ini. Hidup yang materialis. Tapi ujungnya apa? Sama lagi ya, kesia-siaan. Terakhir ya, alternatif terakhir yang Salomo coba. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang dilakukan orang. Aku menyadari melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Tapi nanti jawaban Salomo juga sama ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sama-sama adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi sudah ada 4 alternatif dan saya kira ini sudah cukup mewakili apa yang dikejar oleh orang-orang di dalam dunia ini di dalam hal mencari makna hidup, bukan? Pada akhirnya Salomo mengatakan sia-sia ya. Salomo ini kalau
misalkan ya mau undang orang yang sukses untuk memberikan seminar motivator. Mungkin kita akan undang, kalau Salomo itu ada, undang Salomo ya. Tapi setelah undang, bayar tiketnya mahal-mahal, yang isinya semua dia katakan sia-sia ya. Sia-sia. Jadi tiketnya pun sia-sia dibeli ya. Ini yang akan kita temukan dari Salomo. Tapi itulah bijaksana ya. Salomo memberikan bijaksana kepada kita. Sesuatu yang negatif memang, tapi ini hal yang bijaksana. Karena ini memberi peringatan. Kitab Pengkhotbah itu ditulis untuk memberi peringatan, termasuk Amsal juga, kepada orang-orang muda. Supaya mereka boleh sadar apa itu hidup yang bermakna. Supaya mereka boleh punya tujuan yang benar dan tidak melakukan yang salah seperti yang Salomo pernah jatuh di dalamnya. Jadi lihat ya saudara-saudara sekalian, Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Apa sih itu arti sia-sia? Sia-sia itu di dalam bahasa aslinya adalah hevel. Hevel itu sangat dekat dengan nama Habel. Habel itu kalau dalam bahasa Ibrani, hevel juga artinya. Nah jadi, apa sih yang bikin, apa yang menjadi esensi dari hidup Habel kira-kira? Hidupnya singkat atau panjang? Sangat singkat ya, karena dia dibunuh oleh kakaknya Kain. Nah jadi hevel itu sia-sia maksudnya tidak ada kesenangan yang menetap, tidak ada kebahagiaan yang menetap, tidak ada arti yang menetap. Hanya sementara saja. Ya sementara sih enak-enak saja memang. Ada kegirangan, hidup hedonis, sementara sih enak-enak saja. Tapi sesudah itu bosan. Coba kita pikir ya, orang-orang yang paling bisa mengakses segala macam kesenangan, karena punya uang, punya popularitas, itu siapa? Selain Salomo ini raja, biasanya juga para artis kan ya. Tapi banyak artis apa? Justru berujung kepada bunuh diri ya. Kenapa? Karena tidak ada arti hidup yang menetap. Ya jadi kalau kita ditanya ya, apa arti hidupmu? Mungkin ada orang yang mengatakan ya arti hidupku adalah untuk kerja, untuk cari uang. Oke, misalkan untuk kerja, terus kita tanya lebih jauh. Kerja untuk apa sih? Cari uang. Oke, cari uang untuk apa? Ya untuk care for the family. Terus setelah itu apa? Ya untuk bantu orang juga. Terus apa lagi? Ya sudah nggak ada apa-apa, ya sudah sampai di situ saja. Nah, Salomo mengatakan hidupmu terlihat bisa baik, bisa terlihat mulia, termasuk juga mencari hikmat kata Salomo, itu juga lebih baik daripada kamu jadi orang bodoh. Tetapi pada akhirnya ada satu hal yang akan menjadi momok bagi semua manusia, dan ini adalah yang membuat manusia hidupnya menjadi benar-benar tidak berarti. Tidak peduli seberapa kamu sukses, tidak peduli seberapa kamu berhasil dalam dunia ini, seberapa kamu jadi penolong bagi orang lain, tapi engkau akan menghadapi satu hal ini, yaitu apa? Kata Salomo, kematian ya. Mari coba kita lihat ya. Pengkhotbah 2 ayat yang Pengkhotbah 2 ayat yang ke-16. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Maka kemudian ayat 17 dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah ada seorang filsuf namanya Albert Camus. Ini seorang Prancis ya. Dia mengatakan kematian itu membuat hidup kita absurd. Kematian membuat hidup kita itu benar-benar tidak ada arti. Kenapa kalau ditanya kepada Albert Camus? Karena setelah orang mati, cinta kasih berhenti. Setelah orang mati tidak ada lagi friendship, tidak ada lagi persahabatan. Setelah orang mati, kemampuan, kepintaran orang itu juga hilang. Sebelum mati pun kalau dia sudah sakit-sakit bisa hilang. Jadi kematian itu momok, kematian itu menghilangkan meaning. Hidup akhirnya menjadi meaningless. Jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah
kalau orang mengatakan tadi ya macam orang yang kedua, hidup ini punya arti. Saya mau cari dan akhirnya mungkin saya dapatkan. Seakan-akan hidup itu punya meaning. Kita bisa tentukan sendiri. Tapi ujungnya apa? Ujungnya sia-sia. Ujungnya kamu mengalami kematian dan semua itu menjadi sia-sia. Menjadi tidak ada arti. Kalau begitu ada harapan tidak? Kalau begitu ada kabar baik tidak? Seakan-akan hidup yang digambarkan oleh Salomo ini begitu pesimis, begitu gloomy, begitu penuh dengan keputusasaan. Tapi sebenarnya justru ini penting, sekali lagi ini hikmat. Supaya membawa kita untuk sadar bahwa ternyata di dalam dunia ini kita tidak bisa menemukan arti yang menetap. Maka kita mesti melihat melampaui dari dunia ini. Jadi meaning itu melampaui dari dunia ini. Nah, kita pengkhotbah itu berulang-ulang mengatakan, aku melihat apa yang terjadi di bawah matahari. Tapi semua yang dia lihat di bawah matahari ujungnya apa? Sia-sia. Maka mesti melihat di atas matahari, tanda kutip ya. Di atas matahari, bukan under the sun, tapi above the sun. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya mulai dengan kesadaran bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Allah, ada pencipta. Ada pemimpin atas dunia ini. Kita harus mulai dulu dengan itu. Maka kalau kita mulai dengan ini, kita baru mulai melihat hidup itu punya arti. Hidup itu punya tujuan. Hidup itu signifikan. Jadi pertama saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa menemukan arti yang sejati, kita harus mulai dulu dengan adanya Tuhan. Loh kalau orang ateis bagaimana? Bisa tidak menemukan arti hidup kalau tidak mulai dengan Tuhan? Ya pasti tidak bisa. Jadi mereka tidak ada pengharapan. Ada asal mereka kembali kepada Tuhan. Loh kalau tidak mau ya tidak ada pengharapan. Selalu mesti mulai dulu dengan Tuhan itu ada. Bahwa kita ini ciptaan dan ada pencipta. Nah ini yang ingin untuk Alkitab katakan bagi kita. Ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang memimpin dunia ini. Dari titik awal sampai titik akhirnya. Dari alpha point sampai omega point. Dia adalah Tuhan atas segala ciptaan ini. Jadi dunia ini ada arahnya. Dunia ini bukan tidak ada arah. Dunia ini bukan random. Dunia ini bukan arbitrary, sembarang saja terjadi. Tidak, dunia ini punya arah, punya tujuan. Karena ada Tuhan yang merencanakan dan menciptakan dunia ini. Nah mari coba kita lihat ya, Efesus 1 ayat yang ke-10. Efesus 1 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama ya. 1, 2 ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di dunia. Jadi sejarah ini punya arah saudara-saudara sekalian. Dan arahnya itu berujung kepada Kristus. Segala sesuatu akan dikumpulkan, disatukan di bawah kepemimpinan Kristus. Jadi Kristus itu adalah Tuhan atas seluruh ciptaan ini. Nah, kita harus mulai dengan ini. Kita mesti punya gambaran yang besar tentang dunia ini dan hidup kita. Kita tidak bisa langsung mencari makna hidup terlepas dari pengenalan akan Tuhan. Kita harus sadar ada Tuhan dan Tuhan ini Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memimpin arah sejarah. Nah saudara, kalau tidak ada Tuhan ya, seandainya tidak ada Tuhan, maka semua ini cuma materi saja, semua ini terjadi dengan random. Maka kalau begitu saudara-saudara sekalian, tidak ada beda antara kita menjadi seorang yang altruis ya, yang sangat mau menolong, atau menjadi orang yang melakukan pembunuhan genosida. Itu nggak ada beda kan? Karena nggak ada Tuhan kok. Tapi karena ada Tuhan, maka ada penghakiman saudara. Karena ada Tuhan ada penghakiman.
Nah, kita pengkhotbah itu mengatakan ada Tuhan, maka kamu mesti takut Tuhan. Ini akhir dari kitab pengkhotbah. Jadi di awal kitab pengkhotbah dikatakan semuanya sia-sia. Kalau kamu cuma lihat segala hal yang ada di bawah matahari ini. Tapi kalau kamu sadar ada Tuhan, maka kamu hidupmu mulai jadi bertanggung jawab. Hidupmu punya arti. Tidak bisa hidup sembarangan. Karena Tuhan akan menghakimi hidup engkau dan saya. Nah, jadi hidup takut Tuhan karena ada Tuhan yang memimpin dunia ini. Implikasi yang lain lagi saudara-saudara sekalian. Karena ada Tuhan maka penderitaan itu pun jadi ada arti, bukan? Kalau tidak ada Tuhan, penderitaan itu tidak ada arti. Maksudnya penderitaan itu membuat orang akan putus asa dan tanpa pengharapan. Tapi karena ada Tuhan, maka kita percaya penderitaan pun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dunia ini punya arti. Segala kejahatan yang terjadi itu pun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Ada satu teolog mengatakan Tuhan itu adalah penenun yang ajaib, yang mulia, yang agung. Grand weaver. Weaver itu penenun gitu ya. Dan kalau menenun berarti butuh banyak benang kan ya untuk disatukan. Dan di dalam hidup kita ini ya, penderitaan itu pun menjadi benang-benang yang Tuhan akan satukan untuk jadikan sebagai baju yang indah. Karena ada Tuhan. Jadi karena ada Tuhan pencipta, pemelihara, sang firman, sang terang. Maka hidup ini ada arti, dunia ini ada tujuan. Penderitaan pun Tuhan bisa bawa kebaikan. Dan jangan hidup main-main karena Tuhan adalah hakimnya. Nah, ini yang pertama saudara. Kita mesti tahu hidup ini, bagaimana mau tahu hidup berarti. Mesti mulai dulu dari kesadaran Tuhan itu ada. Dan dia yang pegang kendali. Dia yang pegang kendali. Dia yang berdaulat. Tapi dia berdaulat dengan cinta kasihnya. Sehingga kedaulatannya akan membawa kebaikan. Berikutnya saudara. Tuhan kita bukan hanya pencipta. Tapi dia juga adalah Tuhan yang menebus. Makanya Kristus itu mati bagi kita. Dalam Kristus kematian dikalahkan. Jadi Yesus mati kemudian dia mengalahkan kematian. Makanya ada satu buku itu judulnya dari John Owen ya. The Death of the Death in the Death of Christ. Jadi kematian daripada kematian di dalam kematian Kristus. Kristus itu mengalahkan kematian. Nah tadi ya, apa yang menjadi momok bagi manusia ini? Kata Albert Camus, kematian. Apa yang membuat dunia ini tidak ada arti? Kematian. Apa yang membuat hidup kita tidak ada arti? Kematian. Nah, Kristus itu mengalahkan kematian. Maka di dalam Kristus kita bisa menemukan hidup saudara-saudara sekalian. Kita bisa menemukan meaning yang sejati. Justru orang yang di luar Kristus, dia tidak akan bisa menemukan meaning. Orang di luar Kristus, dia tidak bisa akan menemukan arti yang sejati. Hanya di dalam Kristus ada meaning, karena Kristus mengalahkan kematian. Maka saudara-saudara sekalian, karena Kristus itu menang, Kristus memberikan kita arti hidup. Maka kita bukan sekedar exist saja saudara-saudara sekalian. Nah ini kan tema kita ya, to exist or to live. Kita bukan hanya sekedar exist saudara, kita hidup. Ada satu film, saya lupa filmnya apa, tapi ceritanya tentang orang yang dipenjara. Terus kemudian temannya yang dipenjara itu sudah putus asa dan dia tanya teman dia ini yang terlihat masih sangat bersemangat. Dia katakan, kenapa kamu bersemangat? Kenapa kamu tidak seperti kami yang sudah putus asa karena sudah begitu lama ada di dalam penjara dan tidak tahu kapan bisa keluar? Dia mengatakan, saya hidup bukan untuk survival. Saya memang mau hidup. Bukan not only to survive, but to live. Nah, saudara, saya kira itu adalah kalimat yang sangat indah ya. Banyak orang ya hidup ya sekedar exist saja, sekedar survive saja. Jangan-jangan kita kalau hanya demikian ya kita jadi menganut pemikiran Darwinisme ya.
survival of the fittest. Ya, saya hanya mau survive saja. Pokoknya yang penting saya yang menang, saya tidak dikalahkan, saya yang mengalahkan, saya tidak ditindas, saya yang menindas. Ini survival of the fittest. Tapi ini hanya sekedar exist, bukan live. Tapi yang live itu berarti dia ada cause, saudara. Ada cause, ada reason, ada tujuan, ada yang diperjuangkan. Dan orang yang hidup, orang yang sadar Kristus mati bagi dia, maka dia akan berjuang bagi Kristus. Dia akan berjuang bagi kemuliaannya. Dia akan berjuang bagi kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia tahu Kristus mengasihi dia. Nah maka saudara-saudara sekalian, apa arti hidup kita ya? Arti hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Hidup untuk kenal Kristus. Hidup untuk menjalankan kehendaknya. Ini arti hidup kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, inilah hidup yang kekal jikalau engkau kenal siapa Kristus. Kenal Allah dan kenal Kristus. Maka inilah yang harus kita perjuangkan saudara-saudara sekalian. Mengenal Kristus dan kehendaknya. Dan orang yang kenal Kristus, kenal kehendaknya, dan sampai lakukan kehendaknya, hidupnya tidak akan sia-sia. Karena yang dia kerjakan Tuhan akan berkati. Yang dia kerjakan Tuhan akan lipat gandakan untuk jadi berkat. Yang dia kerjakan Tuhan akan berikan buah. Yang dia kerjakan akan bertahan sampai kepada kekekalan. Bukankah itu yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15? Jangan kendor, jangan engkau menjadi malas di dalam pekerjaan bagi Tuhan. Karena apa yang kamu kerjakan selama di dalam Tuhan, itu tidak akan sia-sia ya. Jadi mari coba kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi tadi di awal dari kitab pengkhotbah semuanya dikatakan sia-sia. Tapi ini adalah antidot, ini adalah obat bagi kitab pengkhotbah. Bukan berarti kitab pengkhotbah salah ya, tapi maksudnya kitab pengkhotbah seperti yang saya bilang, Salomo ingin tunjukkan betapa sia-sia hidup kalau kamu cuma mencari makna di dalam dunia materi ini, di dalam segala hal yang ada di bawah matahari. Nah maka solusinya apa? Ini Paulus katakan dalam 1 Korintus, hidupmu tidak akan sia-sia kalau kamu hidup bagi Kristus dan melaksanakan kehendaknya. Saudara-saudara sekalian, kita kerja, selama kita kerja untuk Tuhan, Tuhan akan berkati. Ya misalkan ibu-ibu rumah tangga ya, kerja cuman, tanda kutip cuman ya, beres-beres rumah, kemudian urus anak, didik anak dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati. Itu tidak akan sia-sia, Tuhan akan pakai untuk jadi berkat. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak ada arti, kalau kita kerjakan bagi Tuhan dan kita tahu ada Tuhan yang berdaulat, maka dia akan buat apa yang kita kerjakan itu berarti. Orang yang kerja di posisi yang tinggi tapi tidak kerja bagi Tuhan, itu tidak akan ada arti. Tuhan akan hancurkan pekerjaannya. Di dalam penghakiman kata Paulus, kalau kamu kerja dengan kualitas jerami, dengan kualitas kayu dan rumput kering, nanti itu akan dibakar ketika penghakiman terakhir. Berarti habis, tidak ada gunanya kan? Tapi barang siapa yang kerja dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan prinsip yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan, maka pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang dengan kualitas emas, perak, batu permata. Ketika Tuhan hakimi nantinya, maka itu akan bertahan, tidak akan dilumat oleh api. Nah maka saudara-saudara sekalian, apa itu hidup? Makna hidup itu apa? Yaitu kalau kita mau kerjakan kehendak Tuhan, laksanakan firman-Nya. Laksanakan firman-Nya. Inilah makna hidup kita. Kita bukan hanya sekedar eksis, sekali lagi. Apalagi di zaman media sosial orang ingin cari eksis.
segala macam mungkin entah foto, komen dan apa segala macam ingin tunjukkan bahwa dia eksis. Saudara, kita tujuan hidup kita bukan untuk tunjukkan kita eksis. Tapi kita mau sungguh-sungguh berjuang untuk sesuatu. Sesuatu itu apa? Kerajaan Allah. Sesuatu itu apa? Kehendak Tuhan. Firman-Nya dilaksanakan. Ini yang kita mau perjuangkan. Nah, kemarin saya share bagian ini tentang reformasi di dalam persekutuan remaja. Dan mungkin mari kita lihat bagian ini juga ya. Di dalam Yeremia. Mari kita lihat Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang ke-10, mari kita baca bersama ya. 1, 2 ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Nah, ketika kita mau berjuang untuk melaksanakan firman. Maka tujuan kita itu ada 2 macam, saudara. Kalau di sini dibagi antara yang positif dan negatif kan. Yang negatifnya apa? Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Yang positif itu apa? Membangun dan menanam. Ini panggilan kita, saudara. Hal apa yang kita harus robohkan dan kita harus hancurkan? Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Hal-hal yang tidak ada prinsip kebenaran dan keadilan. Mari kita runtuhkan itu. Tentu dengan kuasa yang dari Tuhan, bukan dengan kehebatan dan kemampuan kita sandar. Tapi mari kita muncul ke dalam dunia, terus kita lihat di sekitaran kita ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Panggilan kita adalah untuk meruntuhkan, untuk merobohkannya. Ini yang dikerjakan oleh para reformator bukan? Tapi bukan sampai di situ, mereka juga bangun kembali. Bangun berarti bagaimana cara membangunnya? Dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah tujuan hidup kita. Bukan hanya eksis, tapi live. Live itu apa? Ada cost, ada reason, ada perjuangan. Dan kita berjuang bagi kerajaan Allah yang kekal. Kita berjuang untuk firman ditegakkan. Kita berjuang untuk nama Kristus. Terakhir, kenapa? Kenapa ini hidup yang bermakna ya? Bahkan bukan cuma bermakna, tapi juga paling enjoyable. Kenapa? Kan kalau di dalam Westminster Catechism kan dikatakan, apa tujuan hidupmu? Ya semua akan jawab begitu ya. Jawaban template. Memuliakan Allah dan menikmatinya. Kenapa ini hidup yang paling bermakna dan sekaligus paling enjoyable? Jangan kita lupa ya, di dalam melayani Tuhan itu juga ada enjoyment-nya. Ada joy di situ. Kenapa bisa paling enjoyable dan paling bermakna? Karena kita melakukan untuk pribadi yang mengasihi kita. Tidak ada hidup yang lebih bermakna selain daripada hidup bagi pribadi yang mengasihi kita, bukan? Ini hidup yang paling bermakna. Hidup bagi pribadi yang mengasihi kita. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa orang itu bisa melihat hidupnya tidak ada arti? Karena tidak ada cinta kasih di dalam hidupnya. Kenapa orang bisa putus asa? Karena tidak ada yang mengasihi. Kenapa orang bisa bunuh diri? Biasanya itu orang kalau mau bunuh diri dia akan menanti orang itu menyatakan kasih kepada dia. Kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya? Karena tidak ada kasih. Hidup jadi tidak bermakna, hidup jadi tidak berpengharapan, hidup jadi tidak ada tujuan. Tapi kalau ada kasih, maka hidup itu akan penuh dengan perjuangan. Dan kita mendapatkan kasih bukan kasih hanya sekedar dari sesama kita. Tapi kasih dari Allah pencipta, kasih dari Allah yang menebus kita. Kasih dari Allah yang mati dan bangkit untuk kita. Maka saudara-saudara sekalian, kalau orang sadar dia dikasihi Tuhan, suffering pun, itu memang bisa membuat dia berat hidupnya. Tapi pada akhirnya dia akan bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa makin dekat kepada Tuhan. Suffering pun dia bisa melihat itu satu blessing bagi dia. Karena dia bisa makin bersekutu dengan Tuhan yang mengasihi dia. Ini yang tadi saya kutip di dalam kebaktian umum ya. Paulus katakan, aku rindu untuk kenal Tuhan. Kenapa? Supaya aku bisa bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Kenapa mau bersekutu dengan penderitaan Kristus? Karena mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus.
dunia, saudara-saudara sekalian, orang dunia ya, ketika mengalami suffering, arti hidup jadi hilang. Contoh terakhir ya, kalau kita pernah nonton film Marvel ya, Doctor Strange, itu kan dia seorang dokter yang sangat hebat ya, dan dokter yang melakukan operasi kan, jadi motorik skill dia ini sangat penting. Tapi kemudian di satu kesempatan, dia saking ingin cepat untuk kejar supaya bisa operasi orang, karena dia sangat dibutuhkan, maka sambil dia bawa mobil dengan kencang, sambil dia zoom begitu ya. Nah terkadang kita juga seringkali begitu ya, bawa mobil sambil zoom. Nah saya beberapa kali begitu, tapi saya bukan Dr. Strange ya. Jadi akhirnya ketabrak, maka semua kemampuannya hilang. Dia masih hidup, tapi tangannya sudah tidak bisa untuk pegang sesuatu apapun juga. Soft motorik skills-nya ini sudah tidak bisa jalan karena kecelakaan. Dan kalau sudah tidak bisa jalan, tidak bisa menjadi dokter yang bisa melakukan operasi lagi. Jadi maka saudara-saudara sekalian, ketika hal itu terjadi, maka arti hidupnya hilang juga. Maka dia merasa hidupnya jadi tidak berarti. Suffering saudara, kalau kita tidak kenal Kristus, maka hidup kita ini tidak akan berarti. Ada suffering malah membuat hidup kita jadi tidak berarti. Tapi kalau kita kenal Kristus, kenal cinta kasih-Nya, suffering itu kita bisa syukuri. Kita bisa makin dekat kepada Kristus, bersekutu di dalam penderitaannya. Maka apa itu meaning yang tidak akan bisa hilang? Atau sekali lagi, arti hidup apa yang tidak akan pernah bisa diambil oleh suffering? Yaitu arti hidup yang di dalam Kristus. Di luar sana semua arti hidup dengan adanya suffering maka akan ikut hilang. Tapi cuman ada satu arti hidup yang tidak bisa diambil oleh suffering, yaitu Kristus sendiri. Kalau kita kenal Kristus, karena Kristus tidak akan hilang. Kristus kekal dan kasih-Nya kekal bagi kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kiranya hal yang mendasar ini tentang arti hidup, tujuan hidup, signifikansi hidup, kami boleh tangkap ya Tuhan, sehingga hidup kami bisa makin berarti. Hidup kami makin penuh dengan sukacita, hidup kami menjadi signifikan, menjadi penting. Bukan karena kami yang hebat, tapi penting karena kami berjuang bagi kerajaan Allah. Kami berjuang bagi sesuatu yang bigger than our life, lebih besar daripada hidup kami. Dan tidak ada yang lebih besar daripada hidup kami, daripada kerajaan Allah. Tidak ada yang melampaui kerajaan Allah. Hanya kerajaan Allah lah yang paling besar dan kami mau hidup bagi kerajaan Allah. Karena Kristus sudah mengasihi kami dan kami mau hidup bagi Allah yang mengasihi kami itu. Tuhan tolong kami untuk hidup dalam cinta kasih di dalam Kristus sehingga apapun yang kami lewati, kami boleh sadar bahwa semuanya Tuhan kerjakan untuk membawa kami makin menikmati kasih Kristus. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati apa yang sudah diberitakan. Tuhan yang lipat gandakan pemberitaan firman ini di dalam hati dari masing-masing para pemuda. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.